Bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat hilal, dengan ru'yah. Yang kedua dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Sehingga secara otomatis metode itu akan terpolarisasi menjadi dua bagian ini. Maka wajar kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk di kalangan para ulama di Indonesia ini, ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal, ada yang menggunakan metode hisab. Tapi ada sebagian ulama yang menggabungkan dua-duanya. Dan memang seperti itu mestinya. Karena kita tidak mungkin bisa melihat hilal kecuali dengan menggunakan hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih yang kami cintai, salah satu tema yang seringkali menimbulkan dilema, juga menimbulkan diskursus di kalangan para masyarakat yang kemudian berakibat perselisihan pendapat di tengah-tengah umat adalah bagaimana metode menetapkan awal dan akhir Ramadan. Ini satu tema yang terus berulang setiap tahun. Oleh karena itulah kemudian perlu kita kaji secara ilmiah, secara fikhi, dalam koridor fikih. Ada satu pernyataan yang menarik yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah yang sekarang kita buka ini. Beliau mengatakan begini: Yasbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin au ikmali iddati Sya'ban 30 yawman. Bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan melihat hilal. Hilal itu tanggal muda. Meskipun hanya dengan kesaksian satu orang saksi yang adil. Yang adil itu maksudnya yang tidak pernah melakukan dosa besar, yang integritasnya itu terjaga, yang tidak pernah berbohong. Atau kata beliau dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Coba dari pernyataan Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah ini saya sudah menimbulkan polemik. Beliau mengatakan bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat hilal, dengan ru'yah. Yang kedua dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Sehingga secara otomatis metode itu akan terpolarisasi menjadi dua bagian ini. Maka wajar kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk di kalangan para ulama di Indonesia ini, ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal, ada yang menggunakan metode hisab. Tapi ada sebagian ulama yang menggabungkan dua-duanya. Dan memang seperti itu mestinya. Karena kita tidak mungkin bisa melihat hilal kecuali dengan menggunakan hisab. Kita tidak mungkin, sekali lagi saya ulangin, kita tidak mungkin bisa melakukan ru'yah kecuali dengan hisab. Kemudian untuk memastikan dan memvalidasi hasil hisab yang kita sudah hitung, maka tidak ada salahnya kemudian kita melakukan ru'yah. Maka dua-duanya digabung. Ini metode tajmi' atau kompromi di antara dua metode ini. Saya tidak akan membahas dalil seputar ru'yah atau seputar hisab, itu tidak. Cuma saya ingin menyampaikan kepada jamaah bahwa sampai kapanpun tema ini akan menjadi dialektika. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan satu persoalan, apakah setiap kuter, setiap wilayah itu memiliki hak melakukan ru'yah masing-masing, ataukah satu ru'yah bisa dipakai untuk banyak negara. Ini akan tambah rumit lagi perbincangannya. Diskursus kemudian perdebatannya akan semakin rumit. Maka oleh karena itulah kemudian biarlah umat ini berbeda, dan biarlah juga ulama kita tetap berbeda pendapat soal ini. Semakin ada perbedaan itu semakin banyak alternatif kita untuk memilih, dan itu biasa-biasa saja. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, dan tetap berlangsung seperti itu, dan umat tetap eksis, tidak jadi persoalan. Ada beberapa hal yang jauh lebih penting daripada itu sebenarnya. Yang pertama, kita perlu mengembangkan fikih ta'liful qulub. Ini satu. Jadi kita perlu mengembangkan fikih untuk melunakkan hati kita masing-masing.
Agar ketika ada perbedaan seperti ini, perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kalau kemudian kita terpaksa berbeda dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, maka biasa saja. Jangan pernah kemudian merasa kita paling benar, yang lain salah. Atau menganggap yang masih puasa berdosa, atau sebaliknya, yang tidak puasa berdosa. Selama ada perbedaan pendapat, maka ruang dosa atau tidak dosa itu hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi perlu dikembangkan fikih ta'liful qulub, ini satu. Yang kedua, tetap kita berharap ulama-ulama kita ini memiliki satu ittifaq. Bahkan kalau harapan saya tidak hanya di Indonesia, tapi ulama-ulama Islam seluruh dunia. Saya berharap umat Islam itu memiliki satu konsep, metode yang disepakati. Apakah mau memakai ru'yah, ataukah memakai hisab, ataukah dua-duanya digabungkan. Dan akan indah sekali kalau umat Islam dunia ini memiliki satu kalender yang sama terkait dengan itu. Dan ini seharusnya diusahakan oleh negara-negara Islam. Tentu babnya adalah dialog antar tokoh. Maka jamaah sekalian, biasakan membingkai persoalan itu secara manhaji, secara metodologis, sehingga ketika ada perbedaan seperti ini, yang kita kedepankan itu adalah lapang dada, menghormati orang lain, siap dengan perbedaan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jamaah, terkait dengan pengakuan satu orang saksi yang adil untuk penetapan awal Ramadan. Ini juga satu persoalan yang seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat kita. Soal apa itu? Soal integritas saksi. Kalau saksi zaman Rasul dulu, satu orang yang melakukan satu pernyataan, memberikan satu pernyataan, ya Rasul, saya sudah melihat hilal umpamanya, maka kesaksiannya itu otomatis diterima. Itu karena orang zaman dulu itu terkenal dengan kejujuran, terkenal dengan sifat amanah, terkenal dengan tanggung jawab. Apalagi ini soal agama, soal ibadah. Tapi sekarang persoalannya ada sebagian orang itu yang tidak bisa dipercaya, yang keterangannya itu kadang-kadang tidak bisa dipegang. Nah, ini satu lagi persoalan akan tambah. Kalau ada orang ngaku melihat hilal, apakah kemudian pengakuannya itu bisa diterima? Ini akan membuka kembali ruang perdebatan. Maka sekali lagi, perbedaan biar terjadi, tidak apa-apa. Yang penting kita saling menghormati. Yang tidak boleh itu adalah kemudian gara-gara ada perbedaan itu, kita memutuskan tidak mengikuti dua-duanya, alias tidak berpuasa. Maka saya kurang sependapat ketika ada ide dari sebagian orang yang meminta majelis ulama itu untuk memfatwakan boleh tidak puasa di masa wabah. Ini satu hal yang bagi saya lucu, aneh, dan juga menggelikan. Kenapa? Karena wabah itu dari dulu sudah ada, dan dari dulu tidak muncul fatwa agar umat ini tidak puasa gara-gara wabah, kecuali bagi yang sakit. Yang kedua, masalah rukhsah itu nanti akan kita kaji di bab berikutnya. Siapa yang boleh tidak puasa itu sudah baku dalam kajian fikih. Yang baku seperti itu tidak perlu difatwakan. Yang baku, yang sudah jelas, yang bahkan yang sifatnya aksiomatik itu tidak perlu difatwakan. Sehingga permintaan fatwa seperti ini jelas, kalau keyakinan saya itu keluar dari orang yang tidak memiliki dasar keilmuan, atau yang memang dia ingin menangguk sebuah keuntungan dari pandemi dan wabah yang terjadi. Ini dugaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.